Di video kali ini kita akan berkenalan dengan komen xargs, yaitu sebuah komen yang bisa menerima list dan dia akan meng-convert list tersebut menjadi list of argument. Mungkin teman-teman sudah pernah bertemu dengan komen ini secara tidak langsung, misalkan di Stack Overflow ataupun di forum-forum ataupun di mailing list. Jadi biasanya contoh yang sering ketemu itu adalah perintah find yang di-pipe ke perintah xargs gitu. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, mungkin contohnya bisa seperti ini, find sesuatu, terus di-piping ke xargs. Ataupun misalkan find sesuatu, di-piping ke xargs. Seringnya seperti itu gitu. Tapi sebetulnya bagaimana sih cara kerja si xargs itu sendiri? Nah, di video kali ini kita akan berkenalan lebih lanjut dengan xargs ini gitu. Saya sudah menyiapkan panduan dokumennya gitu ya. Tapi teman-teman nanti nggak usah menghafal ya atau mencatat karena saya nanti akan share linknya di sini. Jadi yang panduan tadi itu udah saya copy paste di GitHub ya. Jadi teman-teman nanti bisa ngikutin dari sini gitu. Ini panduan ini akan saya taruh linknya di deskripsi. Oke, kita mulai aja. Jadi di sini saya punya file input.txt yang isinya itu kira-kira seperti ini. Nah, sekarang saya akan cat file input.txt ini, lalu saya akan pipe ke komen xargs. Gitu. Apa yang terjadi? Jadi yang input yang asalnya berbentuk list ke bawah ini akan di-convert jadi argumen ke kanan. Tapi sebetulnya apa sih yang dilakukan sama xargs gitu? Sehingga sampai ini muncul listnya jadi ke kanan gitu. Kita bisa tambahkan opsi verbose untuk melihat apa sih sebetulnya yang dikerjakan oleh xargs. Jadi by default xargs itu sebetulnya memanggil perintah echo, jadi echo terus list argumen yang tadi. Dan min verbose ini cuma tersedia di xargs versi GNU Linux ya. Jadi kalau di macOS mungkin teman-teman bisa coba pakai mint ya perintahnya. Nah, di sini kan jumlah argumen yang dimasukkan ke dalam komen echo-nya itu semuanya. Sebetulnya kita bisa batasin gitu. Jadi kita bisa batasin misalkan jadi satu argumen saja gitu. Ataupun dua argumen saja gitu. Jadi bebas, kita bisa ngatur jumlah argumen yang mau dikerjakan sama si xargs itu. Nah, ini kalau ini kan contoh ya. Contohnya ini pakai komen default dari xargs ini. Kalau kita misalkan mau piping ke komen, bisa aja. Misalkan kita akan berdasarkan input txt ini, kita akan bikin file gitu. Jadi nama filenya nanti asdf 0 gitu, asdf 1 dan seterusnya. Jadi kita akan pipe input txt ini ke xargs, terus kita jalankan perintah touch gitu. Coba kita lihat. Sekarang terlihat bahwa file asdf 0 sampai 9 ini terbentuk. Itu karena si xargs tadi sebetulnya menjalankan perintah ini, touch asdf 0, asdf 1 dan seterusnya sampai 9 gitu. Jadi kita bisa menjalankan komen melalui xargs selama komen itu bisa menerima multiple argumen gitu. Jadi argumennya itu bisa panjang. Contohnya apa ya, ls gitu kan. ls juga bisa menerima komen argumen seperti ini ya. 1 gitu. Nah, seperti itu. Itu bisa gitu. Jadi selama komennya itu bisa menerima argumen panjang, itu bisa digabungkan dengan xargs. Gitu. Contoh lain, misalkan kita akan bikin directory backups. Terus kita akan pindahkan semua file yang tadi kita bikin tadi ke dalam folder backups misalkan gitu. Jadi ls-1 karena kita mau mindahkan file asdf saja, jadi kita grab dulu pakai asdf. Jadi kan cuma ini doang yang akan kita pindahkan gitu. Terus baru kita panggil xargs
Dan kita mau copy atau pindahkan ya. Ya kita pakai copy aja lah ya. Nah, karena nanti argumennya akan ada di kanan, jadi kita nggak bisa copy backup seperti ini. Nanti kan di sini ada ASDF1, ASDF2, jadi salah kan. Jadi kita harus pakai opsi target directory-nya di sini gitu, backup. Terus ya udah, karena nanti yang di kanannya itu akan diisi dengan list yang tadi yang akan di-convert jadi argumen. Sekarang kita cek ya. Filenya udah ke-copy semua ke folder backups gitu. Terus bagaimana caranya kalau kita ingin menghapus file ASDF tadi gitu? Ya bisa aja kita melakukan perintah seperti ini, rm asdf bintang gitu ya. Tapi kita akan jalankan menggunakan exag gitu. Misalkan ls -1 sama seperti tadi, kita grab lagi asdf, baru kita piping ke exag, terus perintah untuk menghapusnya kan rm. Ya udah, seperti itu aja. Maka file asdf-nya udah hilang. Sekarang kita akan coba hapus file backups-nya, isinya ya. Bagaimana kalau filenya mengandung spasi gitu ya. Coba kita bikin ya. File 09. Nah, ini ada file 0 sampai 9. Ini kalau kita jalankan ls-1 grab file, terus kita jalankan exag ls misalkan, ini jadi error. Karena sebetulnya yang dikerjakan sama si exag itu adalah ls file 0 file 1 gitu. Jadi ini nama filenya salah gitu, karena kan nama filenya file 0 gitu, bukan file ini gitu. Jadi ini salah gitu. Nah, untuk nge-solve masalah ini ada beberapa cara. Jadi solusi pertama, misalkan kita bisa menggunakan opsi min i. Terus kita jalankan ls ini. Jadi artinya adalah min i besar ini, kita akan mengganti string yang setelah ada di opsi min i besar ini dengan argumen yang ada, dengan input yang tadi masuk. Jadi akan jadi argumen. Jadi ini akan jadi ls something gitu ya. Kita tambah opsi min t lah biar kelihatannya cara kerjanya. Nah, seperti itu. Jadi dia akan melakukan list. Nama filenya sekarang udah bener, udah di quote gitu. Jadi ini nggak error lagi. Cuma ada kekurangannya dengan metode seperti ini. Dengan min i itu, sekarang jumlah argumennya itu nggak bisa banyak gitu. Cuma satu aja gitu. Jadi ini nggak akan jadi ada banyak sekaligus. Jadi ini kalau ini seperti ini, karena kita ada 10 file ya, jadi dia 10 kali dijalankan. Harusnya kan bisa lebih efisien kalau kita jalankan 1 kali gitu. Mungkin cara lainnya bisa kita gunakan seperti ini misalkan ya. ls-1 grab file, terus kita ganti baris barunya atau return-nya itu dengan null karakter. Nah, ini betul nggak ya kalau kayak gini? Nah, seperti itu. Jadi kita harus quote ya. Salah ternyata. Harus di quote. Nah, ini sekarang nama filenya itu udah dipisahkan dengan null karakter, bukan enter lagi. Bagaimana kita memeriksanya ya? Kita bisa meriksa dengan perintah hexdump. Min C. Nah, ini kelihatan sekarang. Di sini kan file 0. Nah, di sini ada pemisahnya null karakternya ini. File 1 ada null karakter situ. Nah, sekarang kita tinggal memerintahkan, kalau ini mau di piping ke exag, kita perintahkan exag-nya itu untuk memisahkan berdasarkan null karakter gitu. Jadi kita tambahkan opsi min 0. Baru kita jalankan perintahnya. Dan ini kan tidak akan error lagi. Dan ini dengan cara seperti ini, hasilnya tidak akan seperti yang di atas ya. Satu persatu seperti ini. Oh maaf, bukan yang itu. Seperti ini. Tapi sekarang cuma sekali jalan doang gitu. Jadi lebih efisien. Kalau pakai min T kita kelihatan ya. Nah, seperti itu. Lebih efisien. Tapi kan ini kayak kurang kerjaan gitu ya. Ngeganti dulu kayak gini. Nah, biasanya makanya teman-teman mungkin menemukan contoh lain. Jadi biasanya orang menggunakan perintah find gitu. Jadi find something, find di titik ini dengan type F. Jadi yang kita cari itu adalah file dengan iname misalkan file bintang. Ini quote-nya penting ya. Terus kita
enter. By default print seperti ini. Tapi kalau kita mau spasinya itu pemisahnya adalah 0 karakter, kita kasih opsi print 0. Makanya kan seperti yang tadi. Bisa kita cek juga nih pakai perintah hexdump. Ini pemisahnya adalah 0 karakter. Nah, ya udah, sekarang kita bisa langsung piping ke xargs min 0 ls perintahnya, atau perintahnya apapun, misalkan rm atau apa gitu. Kita ls aja ya. Dan ya seperti itu hasilnya gitu. Nggak ada error lagi. Cuma xarg ini harus dipastikan kalau misalkan dari yang kirinya itu nggak ditemukan, dia nggak dijalankan. Contohnya gini ya, maksud saya gini. Kalau saya mencari nama filenya Cecep misalkan, di sini kan nggak ada filenya. File namanya Cecep nggak ada kan ya. Nah, misalkan namanya jangan Cecep Mamang lah ya. Mamang gitu. Ini filenya kan nggak ada. Sekarang kita piping ke xargs ls gitu. Nah, ini jadi salah karena xargs-nya itu dijalankan 1 kali gitu. Dan itu nggak kita harapkan. Jadi harusnya ya jangan dijalankan gitu. Karena ini kan jadi dijalankan perintah ls tanpa argumen. Jadi yang betul adalah kita harusnya pastikan kalau nggak ada inputnya atau inputnya kosong, xargs-nya itu nggak dijalankan. Jadi ini kita bisa pakai opsi no run if empty gitu. Nah ini baru bener, dia nggak dijalankan apa-apa. Atau kalau singkatnya itu pakai opsi min r gitu. Makanya kalau di contoh-contoh itu seringnya seperti ini, karena ini ya jalur pengamannya gitu, safety netnya min r ini. Terus print 0 ini untuk memastikan ini nggak ada masalah dengan nama file yang ada spasinya gitu. Di sini juga min 0 gitu. Jadi teman-teman sekarang ngerti kalau nemu print 0 itu fungsinya apa, dan dia harus dipiping ke xarg yang pakai opsi min 0 juga gitu. Nah, sebetulnya si xarg itu juga punya kapabilitas lain. Jadi contohnya dia bisa menjalankan perintahnya itu menjadi paralel. Contohnya ya, saat input txt, di sini kita akan pakai ke xargs, terus seperti tadi ya, kita akan ganti string yang pakai kurung kurawal ini dengan argumen gitu ya. Bas min c echo misalkan. Ini kan seperti itu. Nah, ini untuk mensimulasikan prosesnya agak lama, jadi saya akan kasih sleep dulu ya. Sleep misalkan 2 gitu. Nah, ini kan satu-satu tuh. Setiap 2 detik satu gitu. Kan lama ya. Nah, sekarang saya akan paralelkan menjadi misalkan 2 gitu, paralel 2. Maka sekarang nah itu kan tiap 2 detik ada 2 gitu. Ada 2 yang jalan paralel. Nah, ini mungkin contoh realnya dalam kehidupan nyata. Teman-teman bisa piping sesuatu, input itu, terus untuk mengerjakan hal yang berat. Contohnya, misalkan teman-teman punya video gitu, file video. Terus videonya itu mau di-convert pakai FFmpeg gitu misalkan. Nah, teman-teman bisa misalkan ls-1 grab nama file videonya, video, terus teman-teman pipe lagi ke xarg, terus pakai misalkan teman-teman punya core-nya 2 gitu, ya udah 2 proses aja gitu. Terus min i seperti ini, ffmpeg, min i jadi input filenya tadi, terus opsi lainnya gitu. Jadi nanti proses ffmpeg-nya itu akan dijalankan secara barengan 2 gitu. Contohnya gitu ya, misalkan. Nah, itu paralel ya. Nah, tadi kan teman-teman mungkin bertanya, apa sih gunanya piping kayak gini terus ke xargs rm gitu ya. Kan bisa aja kita rm file gini gitu kan, kehapus juga kan filenya. Nah, saya akan coba bikinkan sebuah file, bukan sebuah file. Saya akan bikinkan 200.000 file biar benar teman-teman bisa kebayang gitu apa gunanya. File Tuwaga Padma 1 Tuwaga Padma. Nah, ini 100.000 file.
grep file pcmin l. Ini ada 100.000, saya akan bikin 100.000 lagi. Nah, ini ada 200.000 file. Nah, sekarang coba kita hapus ya. M file bintang. Tara, error. Jadi akan muncul error argument list too long gitu. Nah, kenapa muncul seperti ini? Karena panjang argumen untuk setiap komen yang di Linux ini yang menggunakan exec kayak gitu, itu ada maksimumnya. Nah, cara mengetahui maksimumnya berapa itu bisa pakai perintah exag ya. Misalkan teman-teman echo aja something gitu kan ke exag terus show limit gitu. Nah, panjangnya itu seperti ini limitnya, cuma ini harus dikurangin dulu dengan environment variable. Environment variable itu yang ini env gitu kok. Nah ini dihitung semuanya, dijumlahin. Nah itu pengurangnya ini gitu. Jadi yang bisa digunakan jumlah argumennya itu sebanyak ini gitu. Tapi kalau kita menggunakan exag, nanti jumlah argumennya itu akan dipotong-potong sepanjang maksimum 131.000 sekian ini gitu. 131.072 gitu. Nah, jadi sekarang kalau kita menggunakan exag ls-1 grep file, kita piping ke exag rm gitu. Sebetulnya itu akan menjalankan perintah rm terus nama filenya di sini, sampai 131.072 karakter maksimum gitu. Jadi tidak akan kena error yang tadi, argumen list too long tadi ya. Dan ini akan berhasil. Nah, kita berhasil menghapus 200.000 file dengan bantuan exag. Nah, itu kira-kira contoh penggunaan exag gitu. Jadi nanti teman-teman kalau bertemu dengan contoh-contoh yang melibatkan komen exag, teman-teman tidak bingung lagi. Oh, ternyata ini tuh maksudnya ini gitu. Oh, ternyata ini tuh maksudnya itu gitu. Kira-kira itulah ya yang ingin saya tunjukkan di video kali ini. Sekian untuk hari ini. Terima kasih.